Haji 2024. Wisata religi sekitar Masjid Nabawi di Madinah. Wisata religi ini diadakan oleh KBIHU Darunatwa Bekasi pagi hari. Wisata religi meliputi Masjid Ali bin Abi Tholib, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Gamamah, Masjid Umar bin Khattab dan masjid lainnya. Kemudian ke makam Baqi dan Museum Nabi Muhammad yaitu Museum Sejarah Masjid Nabawi dan Perjalanan Rasulullah. Namun kami tidak bisa masuk ke makam Baqi karena bukanya jam 5 sampai dengan jam 8 waktu Arab Saudi. Begitu juga ketika hendak masuk ke Museum Nabi Muhammad, karena bukan jadwal tour guide bahasa Indonesia. Sebelum berangkat berwisata religi di sekitaran Masjid Nabawi, kami foto bersama di depan hotel kami menginap. Kemudian kami berjalan kaki menuju tempat wisata bersejarah di sekitaran Masjid Nabawi di Madinah. Kunjungan pertama dimulai dari yang terdekat dari hotel yaitu ke Masjid Umar bin Khattab. Masjid Umar bin Khattab adalah salah satu masjid yang terletak tidak jauh dari Masjid Nabawi di Madinah yaitu sekitar 400 meter. Masjid Umar bin Khattab ini memiliki sejarah merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Madinah. Masjid Umar bin Khattab ini didirikan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Umar bin Khattab. Masjid Umar bin Khattab awalnya sebuah tempat yang tidak berpenghuni di luar Madinah. Tempat ini dipergunakan sebagai tempat persinggahan para pedagang dan karavan yang melintas. Setelah hijrah, Umar bin Khattab menjadi khalifah, kemudian memerintahkan untuk membangun sebuah masjid di tempat tersebut. Masjid Umar bin Khattab ini dibangun untuk menampung para jamaah yang semakin bertambah jumlahnya di Madinah. Dan juga digunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial bagi umat Islam. Di dekat Masjid Umar bin Khattab ini, jalan di sekitarnya lagi banyak perbaikan. Jalan dan pelataran menggunakan lempengan batu tebal dengan potongan seperti keramik. Pekerjaan menggunakan alat berat dari dekat hotel kami tinggal hingga ke Masjid Umar bin Khattab. Sedangkan Masjid Umar bin Khattab letaknya tidak jauh dari tempat kami menginap. Tutup.
pulang terbuka sini. Panjang. Suatu saat Rasulullah sedang sholat istisqa. Berarti kalau sholat apa? Sholat minta hujan. Rasulullah sholat di sini. Jadi sahabat semuanya yang jadi makmum di sana. Pokoknya gini, ini Di sana. Di sini kalau sholatnya menghadap ke arah mana? Arah selatan. Sana namanya arah selatan. Jangan kalau di sini jangan tanya. Kalau sholat di Mekah tetap di menghadap ke selatan. Sininya tuh. Kalau ini hamam. Umayyah, Bani Umayyah ini dijadikan tempat pengadilan, pengadilan. Ketika Khalifah Abbasiyah tetap dijadikan pengadilan, baru ketika kekhalifahan Turki Utsmani dibangun masjid. Ketika kekhalifahan Turki Utsmani dibangun masjid. Jadi ini peninggalan kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, dulu di masa Rasulullah juga mumpung lagi ada di sekitar sini, di masa Rasulullah itu ekonomi di sini dikuasai orang Yahudi. Semuanya perdagangan dikuasai oleh orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi itu sampai hari kiamat tetap nggak jujur, karena sudah nas Al-Quran. Akhirnya ada sahabat melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ini sebagai orang Islam, umat Islam, kita bangun pasar Rasulullah untuk tidak dirugikan umat Islam, kita ini tidak dirugikan. Karena saya belanja di pasarnya orang Yahudi itu semuanya tekor Rasulullah. Kalau ditimbang di pasarnya 1 kilo, pas ditimbang di rumah kurang 1 kilo. Pas di pasar dihitung pas dibawa ke rumah kurang. Kayak orang Indonesia sekarang. Iya, betul. Nah, ternyata banyak pengalaman. Akhirnya langsung bagaimana Rasulullah kita bangun pasar. Rasulullah mengumumkan, ya siapa yang siap, yang punya modal silakan berdagang. Bin Auf itu siapa? Abdurrahman bin Auf langsung karena punya modal berdagang. Sayyidina Utsman berdagang, Talha bin Zubair berdagang, semuanya berdagang. Akhirnya pasarnya sini, ini pasarnya. Ini sampingnya ini nih yang ada merpatinya banyak, ini pasarnya. Langsung di situ ada bacanya di sini. Nah, alhamdulillah saya masih mendapati sedikit karena saya ini alhamdulillah saya sudah 16 tahun. Disuruh ditulis di situ. Sukul Gadim, pasar lama, pasar binaan Rasulullah. Sukul Gadim, pasar lama. Akhirnya orang Yahudi itu karena sudah ada umat Islam yang berdagang jujur, orang Yahudi akhirnya bangkrut. Gak ada yang beli. Inilah caranya Islam untuk membangkrutkan orang Yahudi, tidak belanja ke sana. Diboikot kayak sekarang. Dan akhirnya orang Yahudi itu diusir oleh tanah haram Madinah dengan cara karena bangkrut. Jadi Islam tidak mengusir, kamu pergi enggak. Akan tetapi tidak belanja, akhirnya bangkrut. Ketika bangkrut, hanya pergi kemana-mana. Yang sekarang pergi kemana-mana. Yang lebih banyak itu pergi ke mana? Ke Iran, kemana-kemana. Yang sekarang ada ke Iran, kemana itu dulu. Yang sekarang itu yang ada Israel itu orang Eropa. Aslinya orang Eropa yang imigran ke sana merebut tanah-tanahnya orang
Palestina. Ada juga orang Yahudi asli, sedikit. Asli orang Yahudi menyebar ke mana-mana. Jadi imigran, banyak orang Amerika sih. Nah, dan pasarnya itu tahun 2014. Ben, خلاص بعدين مو دحين ايش مو دحين بعدين ها لا بعدين دحين نسوي اسمع اول بعدين اسمع خلاص ها begini, setelah itu ditulis Sultan Qadir tahun 2014 pasarnya itu oleh pemerintah dipindah, pasar di sini dipindah ke sana, di belakangnya gedung itu pasar murah di sana, murah tahun 2014 sampai di sana sampai tahun 2018. Tahun 2018 masih ada sedikit-sedikit, baru tahun 19 pasarnya dipindah lagi. Sekarang nggak tahu dipindah kemana. Pasar yang dibina Rasulullah SAW. Jadi di sini kita umat Islam, intinya kita umat Islam kalau ingin membangkrutkan produk-produk orang Yahudi, kita harus bikin sendiri. Pertama kita harus punya ilmu juga yang bisa bikin. Kayak odol atau pasta gigi kita bikin umat Islam yang sekarang sudah ada yang namanya Siwak F. Bukan mensponsori Siwak F, cuman di antaranya produknya umat Islam. Siwak F ini hebatnya, kalau ibu pas biasa pakai pasta gigi Pepsodent, coba ganti pasta gigi Siwak F. Mulut ringan dan gigi yang biasanya nyuri-nyuri hilang. Keistimewaan siwak. Kenapa Islam menyuruh siwak? Saya menerangkan dulu karena penting. Kenapa Islam menyuruh pakai siwak? Ibu kalau biasa atau bapak kalau biasa makan daging kan biasanya ada daging sini ya. Sekarang kita kadang-kadang tusuk gigi. Kalau pakai tusuk gigi itu merusak ke gigi. Selain merusak ke gigi, lama. Tapi kalau pakai siwak, coba pakai siwak banyak gigi. Pakai siwak, gigi daging yang di dalamnya itu ikut ke ini, ke siwaknya ikut. Banyak buang, bersihkan. Dan siwak itu setiap beberapa hari potong lagi, buang, bikin lagi seperti sikat. Itu bersih dan ringan. Jadi ini ada hasilnya. Ada kayu di sorok. Kayu siwak. Tadi ada dijual sono. Masih tinggal 2 tempat, nanti terakhir ke Baki ya. Oh iya, saya terangkan tentang Baki dulu ya, penting ya. Karena di Baki tidak boleh lama-lama. Nanti kita terakhir ke Baki. Ini sekarang kita ke Masjid Sidra Ali, ke Sakifah Bersaidah, setelah sana langsung ke Baki. Nah, kita di Indonesia sering mendengar miskomunikasi antara orang sini dengan orang Indonesia. Pernah dengar begini enggak di Indonesia? Biasanya ustadz-ustadz yang lulusan sini, jangan ziarah kubur, itu syirik. Pernah dengar? Benar. Sebetulnya itu miskomunikasi saja. Sebetulnya begini, di Indonesia memang juga sini sama hukumnya. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Cuma bedanya ziarahnya orang sini dengan ziarahnya orang Indonesia itu beda. Kenapa? Orang sini pas dengan hadisnya Rasulullah, orang Indonesia tidak dikasih tahu oleh kiainya, oleh pemimpin ziarahnya. Saya mau ngasih caranya ziarah saja yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini karena nanti di depan Baki tidak boleh diterangkan. Berdiri begini lama nggak boleh. Begini. Ketika Rasulullah SAW sedang tidur di rumahnya, jam 2 malam didatangi malaikat Jibril. Muhammad, bangun Muhammad, jangan tidur terus. Doakan ahli kubur yang di Baki. Doakan ahli kubur yang di Baki. Maksudnya Rasulullah suruh ziarah ke Baki. Langsung Rasulullah bangun, ambil wudhu. Setelah wudhu Rasulullah berangkat ke Baki. Ketika Rasulullah berangkat ke Baki, Siti Aisyah di waktu itu kan lagi tidur sama Siti Aisyah. Siti Aisyah itu cemburu, dibuntuti oleh Siti Aisyah, tapi dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ini yang menceritakan Siti Aisyah. Nah, ini kuburan ya, kota nih, pagar kuburan ya. Caranya nih, ketika Rasulullah berjalan sampai di depan perkuburan itu, Rasulullah langsung menghadap ke kuburan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur, ahlad diyar, darakaumul mu'minin.
ila akhir doa. Setelah selesai Rasulullah menghadap kubur mengucapkan salam, Rasulullah masuk ke area perkuburan, ke tengah-tengah kuburan. Pas di tengah-tengah kuburan Rasulullah langsung berputar, kan menghadap ke arah timur gitu, maksudnya ke arah timur. Rasulullah langsung berputar menghadap ke arah kiblat. Ketika Rasulullah menghadap ke arah kiblat, langsung Rasulullah mendoakan ahli kubur. Jadi di depannya ada kuburan, di kanannya ada kuburan, di kirinya ada kuburan, di belakangnya ada. Nah, ketika itu Rasulullah berdoa, mendoakan ahli kubur. Jadi Rasulullah ketika ziarah kubur, ketika berdoa, ketika baca Al-Quran, ketika mau apa saja tetap menghadap kiblat. Di Indonesia tidak dikasih tahu. Di Indonesia ketika kita ziarah, mari kita ziarah, tidak dikasih tahu caranya ziarah, sehingga mengucapkan salam menghadap kuburan, baca Yasin menghadap kuburan, baca tahlil menghadap kuburan, berdoa tetap menghadap kuburan. Dinilai oleh ulama Saudi minta ke kuburan. Itu salahnya. Jadi kalau mau ziarah kubur, tetap ziarah kubur. Ketika mau baca Yasin tahlil apa saja, tetap berputar menghadap kiblat. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, afdalul jihad ma'alaihal kiblat. Paling utamanya arah yang ada arah kiblat. Kalau di Indonesia arahnya arah barat. Kalau orang Madinah arahnya arah selatan. Kalau orang Afrika arahnya arah timur. Kalau orang Yaman arahnya paling utama arah utara. Jadi ini biar kita ketika nanti ziarah di Indonesia niru Rasulullah. Masuk kuburan, ketika menghadap kuburan mengucapkan salam tetap menghadap kuburan. Karena mengucap salam kepada ahli kubur. Akan tetapi ketika kita mau ziarah mau apa saja menghadap kiblat, kecuali memang kuburannya ada di paling barat, tidak masalah. Tapi kalau ditanya tetap menghadap kiblat. Paham ya? Nah, ini miskomunikasi saja. Sehingga orang Indonesia itu dikatakan syirik minta ke kuburan. Karena dikira oleh ulama sini minta ke kuburan. Paham ya? Nah, setelah itu Siti Aisyah yang membuntut Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah selesai pulang. Secepatnya Siti Aisyah pulang. Takut ketahuan. Sampai di rumahnya Siti Aisyah langsung buka selimut langsung tidur. Rasulullah datang. Setelah Rasulullah nyampe ke pintunya buka, ternyata selimut yang dipakai Siti Aisyah itu begini. Apa namanya? Ya, sudah paham karena pura-pura. Setelah itu langsung Rasulullah mengatakan, hai Aisyah. Langsung Rasulullah mengatakan, bangun. Enggak, sudah tahu dia bangun. Hai Aisyah, kenapa engkau masih cemburu kepada nabinya Allah? Kenapa engkau masih curiga kepada utusannya Allah? Kenapa engkau masih tidak percaya kepada nabi-nabi yang itu? Langsung kan Rasulullah mengatakan, langsung bangun. Iya Rasulullah, saya cemburu. Dikirain engkau pergi ke istrinya yang lain. Dikirain engkau pergi ke istrinya, karena malam ini waktunya gilirannya tidur sama saya. Memang pantaslah kita masih cemburu. Kenapa? Karena rumahnya istri Rasulullah itu tidak jauh. Tidak jauh. Istrinya Rasulullah itu semuanya berapa? Hah? Aslinya semuanya keseluruhannya 13. Tapi yang Rasulullah meninggal itu tinggal karena ada yang meninggal dulu. Ini penting nih saya sampaikan. Ketika Rasulullah, nah istri-istri Rasulullah yang paling jauh istrinya itu rumahnya hanya 62 meter. Yang paling jauh. Ini rumah Rasulullah, Raudhah. Rumahnya Rasulullah dan istri Aisyah yang sekarang. Ada yang 9 meter. Ada yang 11 meter, ada yang 13 meter, ada yang 19 meter, ada yang 21 meter, ada yang 23 meter, itu 3 orang. Yang paling jauh yang 62 meter. Jadi sangat pas. Paham ya?
Cuman ini dan ada istri Rasulullah yang luar biasa. Tapi sekarang ini nggak ada di Indonesia. Siapa? Setiap kan sudah berita. Istrinya Rasulullah yang luar biasa, itu ada namanya Siti Hafsah. Luar biasanya apa? Ada nggak kira-kira sekarang? Siti Hafsah ini sejarahnya begini. Dicerai oleh suaminya. Siti Hafsah ini putrinya Sayyidina Umar. Jadi mertua Rasulullah Sayyidina Umar juga Sayyidina Abu Bakar. Siti Hafsah ini umurnya sudah 55 tahun. Satu-satunya sahabiah yang hafal Al-Quran di waktu itu hanya Siti Hafsah. Dicerai oleh suaminya ini murtad, kembali ke Kristen. Lantas sahabat itu semuanya bilang, Rasulullah nikahilah Hafsah. Enggak, saya enggak punya apa-apa. Kita Rasulullah Hafsah. Setiap sahabat yang ketemu Rasulullah sudah nikahi. Kasihan Rasulullah itu satu-satunya orang yang hafal Quran. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah. Ada sahabat, Rasulullah nikahilah Hafsah. Apa kata Rasulullah? Saya tidak punya apa-apa. Rasulullah nikahi Hafsah, saya nyumbang kambing satu. Saya nyumbang kambing satu. Setelah itu langsung benar, iya. Rasulullah sebelumnya waktu malamnya sudah ada perintah nikahilah Hafsah supaya ada yang membimbingnya, yang mengarahkannya, karena setiap hari Siti Hafsah itu jalannya kemana-mana tidak ada arah. Sama dengan orang Indonesia yang tidak punya suami, kalau kemana-mana agak tahu arah. Saya mengaku. Dan itu kasihan karena tidak punya yang membimbing. Setelah dinikahi, Rasulullah ini pernikahan yang paling sederhana hanya bersama Siti Hafsah. Ketika menikah hanya menyembelih kambing. Setelah menikah langsung Rasulullah mengatakan dalam sabdanya yang kita sering lihat di pernikahan Indonesia, ada hadis biasanya kalau kita pernikahan ditulis aulim walau bisyatin, rayakanlah pernikahan kalian walaupun hanya menyembelih kambing satu. Ini Rasulullah ngajarin kita supaya sangat sederhana pernikahan itu. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Di waktu itu paling sederhananya menikah hanya menyembelih kambing satu. Kenapa kambing satu? Karena kambing satu di sini cukup dimakan 4 orang. Kalau di Indonesia pernikahan menyembelih kambing, rame nggak? Rame. Di sini menyembelih kambing satu cukup berempat. Nah, ketika Rasulullah menikah dengan Siti Hafsah, menyembelih kambing satu, hanya 4 orang yang hadir. Walinya, saksinya 2, yang menikahkan Rasulullah. Nah, maksudnya bagaimana tujuan hadis itu? Maksudnya kita yang punya anak perempuan, nikahilah anak-anakmu, jangan sampai berbuat dosa walaupun hanya dihadiri 4 orang. Masalah nanti mau mengadakan apa? Resepsi nanti kalau sudah mampu, jangan nunggu mampu anaknya sampai pacaran kemana-mana, jangan, haram. Nikahilah dulu anaknya, jangan sampai berbuat dosa dan anaknya terjaga keturunannya. Ini Islam. Setelah bernikah Rasulullah ini mengajarkan sangat sederhana. Setelah menikah Rasulullah dengan Siti Hafsah, Rasulullah mengatakan Siti Hafsah mengatakan satu kalimat yang tidak pernah dikatakan sampai sekarang oleh perempuan dunia ini. Saat ada nggak? Saat Afwan, kita masih keliling atau tidak? Ke sana langsung 2, tinggal. Soalnya udah jam 8, waktunya kita Jumatan. Oh iya. Lanjut. Apakah Siti Hafsah? Setiap kalimatnya di dalam kitab Naubatuha ila Aisyah. Siti Hafsah itu langsung mengatakan, Nabi Muhammad, yang penting saya jangan cerai. Masalah giliran tidur sama saya enggak usah. Ya. Bu Haji, dulu kasih air. Siapa itu? Kasih minum dulu. Minum. Kasih di sini. Lanjut. Lanjut jalan orang.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل. Ini langkah dulu sebentar aja. Kita nggak usah sholat. Nanti kalau sholat semuanya dipindahin saya nyuruh. Karena kalau yang sholat itu biasa. Lanjutkan. Ini rumahnya Saudara Ali. Rumahnya Saudara Ali dengan Siti. Siapa? Saudara Ali dengan istrinya yang namanya Siti Fatimah. Saya hanya ingin menyampaikan pesannya Rasulullah kepada Siti Fatimah saja, karena tempatnya di sini. Apa gini? Suatu saat Rasulullah SAW pergi ke rumah Siti Fatimah waktu pagi. Ini rumahnya Siti Fatimah. Jadi, makanya dibangun masjid untuk mengenang Sayyidina Ali. Suatu saat Rasulullah SAW pergi ke sini waktu pagi. Setelah sholat subuh, ini wasiat Rasulullah kepada ibu-ibu. Ini. Ketika masuk ke rumahnya, ketok pintu, langsung Siti Fatimah membukakan. Ketika itu Rasulullah duduk. Ketika Rasulullah duduk, langsung Siti Fatimah mengadu kepada Rasulullah, kepada abahnya. Ya Rasulullah, hai bapakku, tolong saya carikan pembantu. Saya setiap hari capek. Yang nyuci saya, yang masak saya, yang ngasih makanan ke Hasan Hussein saya, yang bikin semuanya saya. Tolong saya carikan pembantu. Saking capeknya. Dan Siti Fatimah di waktu itu lagi menggiling gandum. Dulu kalau di kampung ada batu begini apa namanya itu? Setiap kampung kan beda. Ada batu, dikasih jagung begini. Apa namanya? Pisar. Ya, sama-sama paham gilingan. Pisar dia. Tumbuk Siti menggak Fatimah pisar setiap begitu. hari tugasnya menggiling gandum sebanyak 6 kilo. Jawabnya 6. Ketika itu Rasulullah bertanya, gandum ini kamu giling berapa jam? Ini Rasulullah saya giling, ya bapakku saya giling selama 3 jam. Sekarang yang sudah selesai berapa kata Rasulullah? 1,5 kilo. Berarti masih tinggal berapa? 4,5 kilo. Masih lama. Yang 1,5 kilo yang sudah digiling itu cukup dimakan? Enggak, 1 hari. Cukup. Sudah kata Rasulullah. Yang satu ini yang sudah digiling masak. Saya akan meneruskan. Ketika itu Siti Fatimah masuk ke dapurnya dimasak, langsung Rasulullah yang melanjutkan. Rasulullah langsung mengatakan kepada giling yang batu itu, hai giling, dengan izin Allah berputarlah engkau dengan sendiri. Hanya berputar kayak mesin jagung, kayak mesin. Rasulullah tinggal begini saja. Makanya di sini Rasulullah berputar. Siti Fatimah ragu kepada Rasulullah. Tahu nggak Rasulullah? Dilihat keluar dari dapurnya, ketika dilihat jagung atau gandumnya sudah selesai. Kaget Siti Fatimah, sudah selesai di bagaimana ini semua? Hai batu, nanti kamu bersama Fatimah sudah. Batu yang dikatakan bahwa kamu masih menunjukkan karena membantu keturunan Allah, karena cintanya membantu keturunan Allah. Ya, bantu.
Setelah itu langsung Rasulullah berwasiat, hai Fatimah, hai Fatimah. Karena tadi Siti Fatimah minta membantu, hai Fatimah, setiap satu butir yang engkau giling, setiap satu butir, nah, anggaplah kalau sekarang beras, setiap satu butir beras yang engkau giling, maka akan memberimu 10 pahala, menghapuskan 10 dosa, mengangkatmu 10 derajat. Hanya satu butir. Apabila sudah dicuci Fatimah berasnya, maka menghapus dosamu 10, menghapus 10 dosa, mengangkatmu 10 derajat. Ini sampai 70. Setiap satu butir menghapus 70 dosa, menghapus 70 apa? Memberikan 70 kebaikan, mengangkat 70 derajat. Dan apabila makananmu Fatimah sudah dimakan oleh suamimu, oleh anak-anakmu, maka dosa-dosamu Fatimah habis seperti makanan yang dimakan oleh suamimu dan anakmu. Langsung Siti Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, sudah tak usah carikan pembantu, saya yang akan melaksanakan semuanya, supaya pahala itu tidak diberikan ke orang. Nah, ibu-ibu nih banyak pahalanya. Alhamdulillah. Jadi harus sabar nih, karena itu menghapus semua. Tapi sekarang kita berpikir, jangan langsung minta kalau cuci pakai apa? Saya cuci deh. Berarti yang mendapat pahala kita yang jadi masak macolong. Berarti dapat pahala ini sudah bergeser sedikit, bukan pahalanya mijikom, bukan tetapi yang mendapat pahala nyucinya, yang dapat pahala masaknya, uang yang dibelikan dari mana? Suami. Kalau uangnya suami berarti sudah dikurangi. Suami yang punya uang, yang punya pahala. Tapi pahala dihapusnya dosa kalau sudah dimakan tetap. Perempuan sudah bersih dosanya karena sudah membantu suaminya sampai punya anak. Dan apabila engkau memandikan anak-anakmu Fatimah, diwangikan, uang rambutnya dikumpulkan kepada dikasih wangi, maka dosa-dosamu sudah habis. Saja ya. Ini saya cukupkan. Ini kalau mau sudah sunah saja di sini. Tapi jangan sekarang. Yang terakhir. Oke, saya hanya menerangkan tempat ini sebentar saja karena panas.
Setelah ini ke Baki ya. Iya, mukanya Dari nggak Baki kelihatan ziarah, mukanya setelah ya. ziarah dari Baki pulang. Mukanya nggak kelihatan pakai masker ya. Ya, terserah. Bapak udah terlatih. Masya Allah. Ini tempat air zam-zam. Sekarang kita bisa tunjuk dengan air zam-zam. Insya Allah. Ya. Ada penjelasan. Kalau mau menerangkan semuanya lama. Iya. Singkat-singkat saja. Iya. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimahullah. Kita sekarang ada di tempatnya ini sangat bersejarah dalam perkembangan Islam. Tempat ini namanya Saqifah Bani Sa'idah. Pernah dengar Saqifah Bani Sa'idah? Singkat saja begini, ketika Rasulullah SAW meninggalnya Rasulullah hari apa? Hari Senin. Dikuburnya hari Rabu. Nah, ini di Indonesia ini banyak sejarah yang dihapus. Tujuannya apa? Apalagi mata pelajarannya juga dihapus. Tujuannya apa? Supaya umat Islam itu tidak bersatu. Iya. Kalau ada sejarah yang tujuannya untuk umat Islam bersatu, dihapus, dibuang. Contoh saja, kita di Indonesia sudah tahu semua Rasulullah meninggal hari Senin. Tetapi kenapa sejarahnya orang meninggal tidak selesai? Rasulullah meninggal hari Senin, dikuburnya hari apa? Tidak dilanjutkan. Karena antara Rasulullah meninggal dengan dikuburnya itu ada peristiwa penting yang menyatukan umat Islam semua. Nah, saya terangkan sejarahnya semuanya. Rasulullah meninggal hari Senin, tapi Rasulullah dikuburnya bukan hari Senin. Dikuburnya Rasulullah baru 3 hari, hari Rabu. Kenapa Rasulullah dikuburnya hari Rabu? Sedangkan Rasulullah sendiri mengatakan apabila ada orang meninggal maka secepatnya dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Sedangkan Rasulullah saja, bahkan sahabat yang melaksanakan, semua yang perintah Rasulullah tidak melaksanakan itu hadis itu. Karena begini, Rasulullah meninggal hari Senin, pas jam 10 malamnya ada hampir perpecahan umat Islam antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Rasulullah meninggal di rumahnya sana. Yang mengurusi sahabat Muhajirin. Di antaranya jam 10 malam ada laporan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa sahabat-sahabat Ansor sekarang itu tidak ikut menguji jenazah? Mereka sekarang kumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Tolong Abu Bakar engkau ke sana. Langsung Abu Bakar mengatakan, Ali kepada menantunya, tolong jenazah semua uruskan, saya mau ke sana. Lantas Abu Bakar dan Umar pergi ke sini. Di sini ada pintu. Setelah itu langsung ini sudah sahabat Ansor ada di sini. Pas di situ langsung diketok pintunya. Nah, orang Arab ini kalau ngetok pintu nggak pelan-pelan. Sampai sekarang dan pintunya tidak ada yang dari kayu, mayoritas besi. Diketok. Kata sahabat Ansor yang di dalam, siapa yang di luar? Saya Umar. Saya Abu Bakar. Kalau sudah Umar yang mengatakan, langsung dibuka oleh sahabat Ansor yang di luar. Ketika dibuka langsung egoisnya dikeluarin oleh sahabat Ansor. Egoisnya dulu. Minna amirun wa minkum amir. Saya akan mengangkat pemimpin dari sahabat Ansor. Kalian sahabat Muhajirin angkat pemimpin. Jadi umat Islam hampir terpecah. Lantas Abu Bakar mengatakan, ini penting nggak usah dulu ya. Jangan kata Abu Bakar. Jangan. Kita ini adalah satu. Kami yang hijrah dari Mekah ke Madinah merasa aman, merasa tenang karena kalian sebagai tuan rumah menganggapnya saudara. Saya merasa tenang di sini karena kalian ini menganggapnya saudara dan kami tidak ada. Juga kalian bisa iman kepada apa? Diikutilah oleh sahabat Ansor dan Muhajirin. Berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Hikmahnya, langsung saja hikmahnya. Yang pertama, kita sebagai umat Islam memang harus ada yang ditakuti. Di Indonesia kan tidak ada yang ditakuti. Tidak ada, makanya jalan kemana masing-masing. Ya, sekarang ada yang berani, alhamdulillah ada di Indonesia yang namanya FI. Takut semuanya ke FI. Tidak ada, cuma contoh saja.
Ya maksudnya kan ditakutin. Ada umat Islam apalagi orang kafir sangat takut kepada itu. Memang harus ada yang ditakutin. Di waktu Rasulullah sudah ada Sayyidina Umar, apalagi manusia jin saja takut kepada itu. Memang harus ada singanya. Di dalam Islam itu harus ada singanya. Singanya Islam harus ada, wajib supaya orang kafir takut. Kalau jadi kerupuk semua. Setelah itu, yang kedua hikmahnya, di dalam Islam itu tidak boleh ada kekosongan pemimpin. Rasulullah meninggal, langsung mengangkat pemimpin. Ini yang dimaksud adalah pemimpin Islam, karena namanya khalifah. Apa bedanya khalifah dengan presiden? Kalau presiden itu melaksanakan aturan dalam satu lingkup negara. Aturannya bikinan negara. Kalau khalifah, bedanya khalifah itu orang yang melaksanakan perintah Allah. Dasarnya, aturannya Al-Quran dan Hadis. Setelah itu, dia harus melakukan semua perintah Allah dan sifatnya dibaiat, bukan pilihan. Itu bedanya. Jadi bedanya, ada tiba-tiba saya melaksanakan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, kalian wajib taat, kalian wajib mengikutinya, kalian wajib mendukungnya. Dan yang keempat, mari kita, kata Abu Bakar, mari kita sekarang semuanya ikut mengurusi jenazah tersebut. Hanya Rasulullah dan di antaranya Rasulullah yang berpesan dilaksanakan semua wasiat. Ini singkat saja. Mari kita ziarah ke Baki. Kita ziarah ke Baki hanya mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam langsung balik hotel ya. Mari. Ayo ke Baki. Ayo ke Baki. Mana Baki? Satu. Ya, sambil menerangkan sambil jalan ya. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu Rasulullah ayahnya namanya Abdullah. Kuburan Abdullah di mana? Ini di Indonesia agak dikasih tahu. Saya kasih tahu tempatnya sekarang. Ternyata Rasulullah SAW itu hijrah ke sini ke rumah ayahnya, kuburannya. Qadarullah, takdirnya Allah. Sayyid Abdullah itu meninggal waktu Rasulullah dalam kandungan. Ternyata dan ini apa? Termasuk apa ya? Takdirnya Allah lah. Sayyid Abdullah itu berdagang ke arah utara. Ketika mau pulang ke Mekah meninggal. Ternyata ayahnya Rasulullah namanya Sayyid Abdullah. Ayahnya Rasulullah itu ternyata Sayyid Abdullah, kuburannya di sini. Di sini. Belum tanda. Aslinya sini. Oh, jadi ini aslinya. Ya, aslinya sini. 7 meter dari nomor 318 di sini. Wah, tiap hari dilangkahi tuh Ustaz. Cuman pas Masjidin Nabawi di sini dulu perkuburan kampung. Karena jauh tetangga dengan Rasulullah. Setelah itu karena ini perluasan langsung jenazahnya kuburan-kuburan sini semuanya dipindah ke Baki. Oh. Jenazah. Pertama sih. Kenapa tahu begini? Setiap hari Jumat kalau bukan musim haji kayak ini ada orang Arab memang ditugasin oleh ayahnya turun temurun sudah masa Nabi. Rumahnya di sini di pojoknya ini. Setiap hari Jumat dia sholat Jumat. Saya tahu dia dari situ juga. Bertugas menyampaikan juga. Setiap hari Jumat dia Jumat, dia bawa tongkat sudah tua, langsung datang ke sini. Kuburan ayahnya Rasulullah pukul dari sana. Dan tongkatnya 7 meter dari sini. Saya ditugaskan oleh ayah saya bahwa saya sampaikan karena ini sudah dipindah kuburan sini dipindah ke Baki dengan posisinya ini. Jadi Rasulullah hijrah itu ke rumahnya ayahnya. Sekali saja. Masalah utamanya nanti ziarah ke Baki. Nah, ziarah ke Baki nanti begini caranya ya. Karena di Baki tidak boleh saya menyampaikan apapun, nggak boleh. Sampai di Baki nanti kita dari luar menyiapkan salam, selesai semuanya salam ikut saya gak apa-apa. Setelah itu selesai kita berputar menghadap kiblat berdoa. Amin saja ya. Setelah amin selesai kita balik ke hotel. Paham? Oke, mari. Karena di Baki nggak boleh lama-lama.
Pakai. Dan ada dari luar sandal pakai jas. Maksudnya nanti kita minum dulu. Iya, iya. Soalnya dia ini ketarik jalan. Ada alasan. Kalau orang Indonesia ini tahu perempuan itu nggak boleh suaranya kedengaran. Sini orang Arab pasti suara. Sudah kesal program jam. Akan dia. Siapa? Oh, sama. Baru ketemu kalau sekarang. Tahu kalau mak kakak saya itu. Dan tinggalnya kamu? Sekarang. Sekarang. Betul. Seras mana? Suraji. PKS 56. Mau pada kemana Pakai ya? Jalan-jalan. Jaga kesehatan. Iya, Pak. Cuman makin kakak sedikit. Jarang. Pak Haji nama istri? Ya, Nama istri juga? sama istri ya. Kayak belakangnya agak tinggi. Ya, sini kan di mana di Kabupaten Siapa? Di KTP-nya sudah pindah ke Jakarta. Berarti punya KTP sini juga. Di sini kontrak. Karena di sini nggak boleh orang luar kalau bukan pribumi tidak boleh beli tanah, nggak boleh aturan negara. Semuanya harus orang Arab, makanya orang Arabnya pasti kaya. Indonesia harusnya begitu ya. Ini nasionalisnya luar biasa. Yang nggak boleh itu juga. Barangkali ada yang mau minum. Yang mau minum silakan. Cuman ngasih tahu kalau yang ini bukan zam-zam, yang zam-zam yang di dalam masjid, yang ada galonnya. Kalau di luar kan bukan. Kalau di luar tapi galon, yang kalau ada tulisannya zam-zam. Ada. Ya tu sih aneh, jadi pasti kor amai.
Biar agak aman. Latar belakangnya Ya, cuman ngasih tahu aja. Ini kantor bupati. Kantor bupati belakang. Pengadilan. Kita kurang.
makanan itu baru jam 11 jam buka masak. Makan pokoknya kan oh ini dia tuh warna pagi siang malam. Oh banyak. Waalaikumsalam. Yang di belakang. Enggak, sudah di depan. Mana Pak kita ini? Kalau bapak-bapaknya mau masuk ke Baki, setiap hari Jumat setelah asar langsung boleh masuk itu tangganya. Jadi setelah sholat asar jangan nunggu, langsung ke sana. Langsung ke sana. Oh nanti di habis asar ini. Nah, ini kalau laki-laki, perempuan nggak ada masuk ke Baki. Jadi kalau laki-laki mau ke sana dan nama-nama sudah dibuang, dulu ada namanya kubur Isya, kubur Fatimah, ada dulu. Sekarang sudah dibuang. Sudah semua ya? Mari kita ziarah ke sana. Benar ya. Setelah ziarah langsung pulang. Jadi ke tukang usir lebat. Nah, tukang usir lebat mari. Tukang usir. Ayo kita mau pasar maja. Jangan angkat tangannya. Ayo. Jangan angkat tangannya. Nanti kalau berdoa angkat tangannya ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya zaujatan Nabi. Ya Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Aisyah. Ya Aisyah. Binti Abi Bakrin. Binti Abi Bakrin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Uthman bin Affan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Fatimah. Ya Fatimah. Binti Rasulillah. Binti Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ahlal Baqi. Al-Baqi. Al-Gharqadi. Al-Baqi. Antum salafuna. Assalamualaikum. ونحن ونحن بالآثار بالآثار نسأل الله نسأل الله لنا لنا ولكم ولكم العافية العافية ورحمة الله ورحمة الله wabarakatuh. وبركاته. Mari kita menghadap kiblat, berdoa, mendoakan keluarga kita. Amin saja ya. Nanti kalau waktunya ditambahin, tambahin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Allahumma silakan tanya tambah sendiri sebelum berangkat. Di kubur Baqi ini semuanya masuk surga. Dan di Makkah juga masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, tolong ahli kubur yang di Baqi ini masuk ke surga semua. Karena di situ ada istri saya namanya Aisyah.
Di waktu itu yang di belakangnya yang mendengar setiap tersenyum karena sudah didoakan. Datanglah malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang, Muhammad, doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli kubur yang dibaki ini semuanya masuk surga karena bertetangga dengan engkau mendapat syafaat pertama kali. Setelah itu Rasulullah melanjutkan doanya, ya Allah tolong ahli kubur yang di Ma'la di Mekah masuk ke surga semua karena di situ ada istri saya namanya Khadijah. Langsung malaikat Jibril datang lagi, Muhammad, kalau yang ahli kubur yang di Ma'la bukan urusanmu. Karena di Ma'la itu bertetangga dengan Baitullah. Jadi masuk surga karena bertetangga dengan baik. Dari mana malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad? Pintunya saya kasih tahu dasar. Saya tunjukin pintu Jibril pintu. Yuk. Langkah pintu. Hey. Empat malaikat datang. حولنا Kalau yang tidak oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalnya seperti nama tersebut kalau orangnya tidak orang yang celaka, orang yang celaka sekali, orang yang tidak tahu. Ini kan ada perbedaan. Kita ini kan semuanya di dunia itu ada dua. Ada kekasih Allah, ada hamba Allah. Kita ini di peringkat mana? Apakah kekasih Allah, apakah kekasih? Jadi kalau ada peringkatan akan bedanya ada angka-angka. Itu di pojok, itu kan ada masjid ini. Begini, itu pintu masuk ke Raudhah. Dan laki-laki di Raudhah itu namanya Bedouin. Dan pintu nomor 2, pintu nomor 2 itu Haji, ayah, maju sedikit. Pintu nomor 2 itu pintunya namanya apa? Karena setiap Nabi Muhammad, setiap malaikat Jibril menerima wahyu kebetulan Nabi Muhammad ada di sini. Akhirnya dinamakan begitu. Dan juga malaikat Azrail ketika mau mencabut nyawa Nabi Muhammad, yang ketika dibuka oleh Jibril apa pingsan Aisyah melihat bentuknya malaikat yang menakutkan di waktu itu karena mau mencabut nyawa. Itu pintunya nomor 2, 1, 2. Situ nanti kalau bapak-bapaknya ibu-ibunya mau masuk ke Raudhah pasti lewat sini. Dan pintu nomor 2 itu tertulis begitu. Yang malaikat Jibril ketika malaikat apa? Malaikat Azrail ketika mencabut nyawa, Siti Aisyah pingsan. Langsung beberapa menit langsung sadar. Setelah itu Rasulullah utama diketahui pamit dulu kepada Rasulullah. Ada yang malaikat Azrail mau mencabut nyawa pamit. Hanya kepada Rasulullah. Kalau Pak Erwin, kalau pamit kabur dulu. Nah ini biar dikasih tahu. Ini ada museum 2 di sini. Museum 2. Pertama museum Masjidin Nabawi. Museum Masjidin Nabawi kalau masuk karcisnya 17 riyal per orang. Langsung bayar di tempat. Ada Museum Nabi. Museum Nabi tiketnya masuknya 37 riyal. Dan kalau mau masuk kalau ke Museum Nabi 1 hari sebelumnya daftar. Nanti bayarnya 37 riyal. Setelah itu masuk daftar langsung dikasih jadwal. Kamu orang mana? Orang Indonesia. Oh, penerjemah yang orang Indonesia jam ini, jam ini. Kamu orang mana? Orang Turki. Oh, orang Turki jamnya ini, jam ini, jam ini. Jadi waktu malamnya daftar dulu. Isinya di dalam. Kalau yang museum Masjidin Nabawi hanya barang-barang yang ada di Masjidin Nabawi yang kuno-kuno zaman dulu disatukan di sana.
dan bentuk-bentuk Masjid Nabawi. Kalau Museum Nabi itu sejarah Nabi Muhammad mulai sejak lahir sampai meninggal. Tapi sangat terharu kayak kita hidup di zaman Nabi. Terharu, kayak menikmati karena ada videonya, ada suaranya. Semua yang jelas. Kayak kita ikut mau berperang juga. Cuman Daftarnya kemana? Atau rombongan ada juga? kantornya. Pakai rombongan atau per orang bisa? Kalau bisa paling sedikit 7 orang. Oh, minimal 7 orang. Ya itu sudah ada penterjemahnya. 7 Apalagi- orang sudah kasih penterjemah. Ya, 7 orang sudah ada penterjemahnya. Berapa Masjid Nabawi, Ustaz? Masjid Nabawi. Kalau Berapa masuk rial? ke Museum Masjid Nabawi 17 rial. Kalau Masjid Kalau Museum Nabi 37 rial. Beda pintu. Beda pintu. Beda gedung, Masuk beda sana, gedung. nanti saya tunjukin kalau Museum Masjid Nabawi ke sana. Ya. Kalau Museum Nabi sininya. Ini jalan. Mari saya terangkan, kasih tahu tunjukin. Kita arah pulang kan ya? Ya. Hotel kita di sana. Oh ya, kalau ada yang tertinggal di Masjid Nabawi apapun, atas atau apa, di sini tidak akan hilang sampai kapanpun. Maktabnya di sini. Ini ada Al-Balaghat Al-Mafqudat tulisannya. Jadi apapun yang tertinggal di Masjid Nabawi pasti diamankan, tinggal cari ke sini. Oh, Ini kantornya, maktabnya. Al-Balaghat Al-Mafqudat, repot and loss. sesuatu yang hilang. Oh. kantor polisi termasuk nih. Kantor polisi. Dan ini saya sering masuk punya jemaah. Tapi mulai dari 10 masih ada di sini. Punya orang yang tinggal di sini. Masih ada. Kalau sudah 5 tahun dia ini tempat tinggalan-tinggalan. Bapak YouTube. Nah ini Bapak YouTube. tempat kan Indonesia. Awas nabrak, awas nabrak. Setiap selesai sholat kan pasti ada sholat. Jenazahnya di situ. Iya. Yang imam jenazahnya di sini. Iya. Sholatnya di sini juga. Iya di situ. Satu. Setelah sholat langsung berjalan. Tapi kalau imam sholatnya di dalam Dulu rumahnya Saudara Hamzah. Tapi sudah dibongkar dari sini. Yang di Madinah. Sahabat Rasul. Tapi kuburan Saudara Hamzah ada di Uhud. Sekarang. Ya di Uhud. Dipindah. Besok atau lusa kayaknya ke Sirah. Ini pintu keluar masuknya jenazah. Motornya bagus, enggak imam. Itu kan masuk jenazah. Iya, azan lihat ke sebelah pasti ada. Azan. Azan di belakang makam. Azan di belakangnya. Ada tempat di sini. Azan aja. Ya, azan. Azan atau bilal. Bilal yang belakang ini. Depannya ya. Sekarang mundur di bawah. Iya, ya.
Baka bisa, kita lebih bisa. Harus sehari sebelumnya, Ustaz. Iya, daftarnya. Harus langsung masuk sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Masjid Nabawi langsung sekarang bisa. Mau ke bawah Sekarang hari Jumat Sabtu kan tutup. Selain itu buka. Kalau kalau Sri Nabawi ya perjalanan Nabi atau Nabi begitu, pokoknya kalau beli Isya besok bisa. Satu hari sebelumnya. Karena disatukan ketika beli tiket orang mana negara mana Indonesia disatukan jam anu ya. Orang mana? Orang Filipin. Oh, orang Filipin jam gini. Minimal 7 orang ada penerjemah. Ada penerjemah semuanya. Kalau Madura beda. Buka. Yang bahasa Madura ada. Madura sendiri, Pak. Bawa sendiri. Ntar ini. Saya malah lagi. Kalau setiap hari Dari hari-hari Ahad sampai hari Sabtu. sampai hari Jumat. Biasanya kalau orang Indonesia biasanya ditaruh jam 9. Biasanya. Sudah pagi. Kalau pagi biasanya orang Turki, orang Pakistan, jam 1 biasanya orang Jazir Arab. Ada semuanya di jadwal. Nanti dikasih tahu. 30 Riyal. Oh, ini kena Nabi. Ya mari ke hotel. Yang ke hotel. Ayo. Yang ke hotel. Yang di sini biarin. Laki-laki. Daftarnya Ya. mulai jam 7 pagi. Setelah subuh sampai jam 11. Jam 2 sampai jam 9. Hah? 2 bulan. Enggak. Sampai selesai. Minimal 1 jam, 1,5. minimal Kumpul sama istrinya enggak. Pada mah. Tergantung orangnya, bukan Langsung berapa daftar jam di aja. dalam. Kalau orangnya jalannya begini. Minimal 7 kita udah Enggak, kalau 10. pembimbingnya Bisa. masih lama. Tambah lagi bisa lagi. Karena Sekarang penterjemahnya aja. itu jalan cepat. Itu Besok 1 jam pasti. selesai. Kalau ikut pembimbingnya itu 1 jam. Tapi kalau nggak mau ikut pembimbingnya satu-satu, grup lain Afrika daftar, udah apa kita dulu. Melambatkan diri. Masuknya gratis, bayar. Sama terjemah. Masuk terjemah. Itu udah bergabung sama itu. 37 Riyal. Ini enggak dengar apa pura-pura enggak dengar. Nah, maksudnya kalau mau lama di dalam boleh. Ya. Yang penterjemah sudah selesai, sudah keluar, itu gak mau pulang-pulang dari dalam boleh. Oh boleh Tapi ya. pas waktu ditutup harus keluar. Oh. Udah dikasih bayar, Tar. Ya mari. Yuk. Pulang hotel.